Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham di sektor keuangan, saham-saham batubara, Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, kesembilan Bumi, ke-10 BRMS, dan terakhir BSSR. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 0,7% ke harga 6.940. Dan transaksi sampai saat ini ada di 11,4 triliun, berarti itu ya termasuk sepi ya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ISG kembali turun dan ya perlu hati-hati nih. Sampai jebol 6.900 sangat rawan. Dia ke 6.800 dan kalau itu jebol ya berarti nggak valid lagi pola cup and handle-nya ini. Ini kan dia masih bertahan dan ini ya bisa dibilang memang nggak rapi ya. Tapi ada pola 3 black crow. Bisa jadi ada technical rebound. Dan ya kalau sampai turun dari 6.900 ya gawat ISG ya. Potensi turun dan konsolidasinya di bawah sini. Sekitaran 6.800, 6.900 atau sekalian di 6.700 tektok-tektok di area seperti ini. Kalau dilihat dari seasonality yang ada di Stockbit, ISG itu baru 2022 dia merah ya, setelah hijau terus. Jadi Juli itu pun hijau terus ya, bahkan dari 4 tahun 5 tahun yang lalu tuh hijau. Nah lihat aja untuk 2022 ini apakah Juli itu hijau ya, karena besok perdagangan terakhir tanggal 30 dan esokannya kan tanggal 1. Nah ini ya biasanya Juli Agustus hijau, baru koreksi lagi di September ya biasanya sampai Oktober. Jadi seperti itu untuk ISG ya, kalaupun turun ya siap-siap aja ya. Cash is king, kurangin trading ya, scalping juga pakai dana-dana terbatas. Kalau saham-saham besarnya yang bid overnya tebal nggak ada yang bisa di scalpingin ya udah main bid over kecil tapi dananya dikecilin lagi, jangan diberbesar ya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kondisi seperti ini ya semoga aja besok teknik rebound ya. Udah 3 hari ini merah terus, masa nggak ada merah hijaunya ya, bisa aja besok ada hijau untuk ISG. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup terkoreksi 2,35% ke harga 2.490. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi juga setelah kemarin candle doji dan dikonfirmasi hijau. Ini saya hapus saja biar lebih rapi. Ini rawan untuk Indi. Kalau sampai besok itu masih turun, apalagi tutupannya di bawah 2.400, valid lanjut turun dulu sementara waktu ya. Mungkin 1 bulan 2 bulan dia turun, karena juga Indi ini kan udah naik kenceng nih. Dari April itu dia dari 1.500 sudah sampai 3.000, udah beggar ya. Kalaupun dia turun 20%, 30% dari harga pucuk itu masih bisa ditoleransi. Coba kalau ditarik dari mulai dia uptrend, swing low-nya di sini di 1.504. Kalaupun turun sampai 2.300, 2.400 nih wajar, dan kebetulan itu ada neckline-nya. Jadi ke sini arah untuk Indi kalau besok melanjutkan penurunan ya. Jadi targetnya itu 2.300 untuk penurunannya, dan itu ada neckline double bottom. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Kalau dilihat EMA 20 sudah melengkung ke bawah, EMA 60 memang masih di atas, tapi kan ini kelihatan dia membuat candle rejection atau gagal lewat EMA 60 ya, ada turun dan nggak mampu lagi dan terus membentuk low high yang lebih rendah seperti ini ya. Kalau mau aman ya besok harus kembali ke 2.500, kalau nggak siap-siap 2.300 untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup juga terkoreksi 2,71% ke harga 2.870. Kalau dilihat transaksi asing belum ada jual beli karena masih ditutup. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ke 2.800 itu peluang besar, dan kebetulan di situ ada neckline double bottomnya. Apakah bisa turun lebih dalam? Bisa jadi, masih bisa turun ya. Kalau sampai jebol ya maksimal kalau mau bagus bertahan di 2.600. Ini penurunannya yang kalau bisa dipertahankan. Jadi kalau dia sampai turun lagi 2.500, 2.400 nih ya, itu support terakhir atau support kuatnya, karena itu dulunya neckline dari 2011 yang baru aja dilewati, padahal sudah di reject dia ya, tapi kemudian turun lagi.
Jadi apakah bisa ada technical rebound? Ya bisa aja ada technical rebound di area 2800. Cuman rebound terbatas untuk naik lebih tinggi ya belum. Kalau Bapak Ibu ada yang beli di pucuk, ya tunggu aja ya, sabar-sabar aja lah untuk Adro ya. Memang trennya masih ke bawah karena memang udah naik tinggi ya. Udah beberapa mangkok nih dia buat nih. 1, 2, 3, 4. Ya udahlah, turun dulu ya wajar. Tapi di area 2800 nih kemungkinan ada pantulan, dan kalau berlanjut turun pertahanan terakhir itu 2600 untuk Adro. Jadi seperti itu. Tapi kalau dilihat koreksinya juga dengan volume-volume kecil. Tapi lihat MACD-nya yang masih sangat tajam mengarah ke bawah. Jadi masih ada peluang untuk turun Adro. Seperti itu. Langsung saja ke saham ketiga. Ada ADMR yang hari ini ditutup terkoreksi 3,33% ke harga 1595. Kalau dilihat transaksi asing belum ada terbuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR ya ini kalau gagal bertahan turun lebih dalam ya sangat mungkin karena dia udah naik sangat tinggi kan. Dari IPO-nya aja 135 dia naik sampai 3000 tuh ribuan persen, bahkan 1300%. Ya kalaupun dia turun ya wajar kalau ada yang beli di pucuk sudah turun 50%. Apakah dia bisa balik? Ya bisa, cuman belum saatnya. Ini aja dia udah gagal lewat neckline-nya 1800. Waktu itu kan yang saya gambar kalau dia gagal lewat 1800 atau gagal bertahan di atas itu ya siap-siap 1600 jebol itu lanjut ke neckline-nya ini. Kalaupun Bapak Ibu ada yang nekat tadi spekulasi buy di 1595 harga penutupan ya, besok misalnya ada technical rebound ya mampatin aja berapa persen gitu, jaga dengan trailing stop atau pantengin jangan sampai hilang profit. Kalau misalnya udah profit 5% ya jaga profitnya dengan trailing stop, dengan auto stop loss profit ya. Apa itu auto stop loss profit? Memasang harga. Misalnya Bapak Ibu udah profit 5%, jadi pasang auto stop loss profit di harga profit 3%. Misalnya di harga 3%-nya itu di 1650. Nah, itu dipasang di situ. Itu namanya auto stop loss profit yang menurut yang saya biasa katakan ya. Beda dengan trailing stop. Trailing stop itu kan kalau sahamnya terus naik, auto profitnya atau stop loss-nya itu juga naik. Kalau auto stop loss profit itu manual dan nggak bisa gerak ya, harus edit ulang, naikin kalau sahamnya terus. Tapi sangat berpeluang kalau saya lihat ya, jebol 1600, targetnya ya siap-siap 1300 ini. Ke 1400 mungkin gak ya? Mungkin aja ada pantulan-pantulan kecil tapi potensi arah dia menguji neckline 1300. Jadi seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke saham keempat. Ada PTBA yang ditutup terkoreksi 0,99% ke harga 3990. Kalau dilihat transaksi asing belum ada. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal kondisi seperti ini juga ya kalau gagal bertahan siap-siap 3800 lagi, dan ada gap yang menganga di bawah ini. Apakah bisa ditutup? Bisa jadi ditutup kalau sampai gagal bertahan di atas 3990 atau 4000-nya nih. Peluang besar dia nutup gapnya. Dan jadi seperti itu. PTBA gimana kalau nanti malam harga koal naik ya bisa aja ada technical rebound, tapi sepertinya rebound terbatas ya. Tapi kalaupun nekat berharap ini bisa menjadi pola cup and handle atau inverted head and shoulder, bisa seperti ini nih ya. Ini jangan turun lagi, dia dari 3900. Kalau dia merah lagi udah jual aja. Paling cut loss-nya 2%, 1%. Pokoknya kalau dijebol 3990 atau 3940 ya udah jual aja. Itu kan sekitar 1,5 sampai 2% lah maksimal, daripada Bapak Ibu dibawa sampai 3800. Nggak usah banyak berharap. Kalau niatnya trading misalnya tadi nekat beli di support ya, kalau besok turun lagi ya udah stop loss dulu ya. Target profitnya kemana? Kalau misalnya ada rebound harga komoditas kawal rebound nanti malam ya targetnya itu ke 4100 sampai 4150. Ya lumayan lah, sekitar 3%-an dapat ya. Risk rewardnya hampir sama, 1:1. Jadi seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham kelima. Ada ITMG yang ditutup di harga 31.525 terkoreksi 1,33%. Kalau dilihat transaksi asing belum ada jual beli, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kondisi seperti ini ITMG potensi besar arahnya turun. Targetnya EMA 20 30.600, dan kalau saya lihat ya bisa ke 29.000 sampai 30.000 ini. Ini akan diuji oleh HITMG.
Kalau dilihat ITMG E, B, C, D. Kalau dilihat ini bisa aja pola dead cat bone. Kelihatannya sih valid pola dead cat bone ya. Jadi pola bullish penannya ini gagal. Ini pola dead cat bone. Konfirmasi ya. Gagal. Peluang besar 30.000 sampai 29.500. Seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham ke-6 ada UNTR yang ditutup terkoreksi 4,27% ke harga 28.525. Kalau dilihat transaksi asing belum ada, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR ternyata juga indikasinya pola dead cat bone dan potensi arah karena volume juga meningkat saat turun, ditarik turun, siap-siap ke 27.500. Jebol, kemungkinan besar juga jebol nih 28.000. Jadi targetnya 27.000 sampai 27.500. Ke neckline-nya semenjak Desember tuh yang gagal terus dilewati ya. Ke situ dan sebenarnya dia udah membuat swing low-nya, tapi ya ini swing low terakhirnya keduanya yang harus dipertahankan. Kalau sampai jebol dan gagal membuat swing low-nya di 27.000 ya siap-siap lanjut downtrend. Targetnya bahkan bisa ke 25.000 untuk UNTR. Jadi lebih baik UNTR wait and see aja dulu. Arahnya masih ke bawah ya. Kalau nekat nyicil setiap turun 2% 3% nyicil ya habis uangnya nyicil ya. Ini arahnya turun jadi nggak mampu kalau terus cicil average down ya. Jadi seperti itu. Untuk UNTR peluang besar tetap uji kembali 27.000 27.500. Jadi seperti itu UNTR, tapi ya nggak tahu juga besok siapa tahu ada teknik rebound dan kembali bertahan di atas 29.000 ya bagus. Lama di bawah 29.000 UNTR bar peluang besar ke 27.000. Seperti langsung saja ke saham ke-7 ada Doit yang ditutup terkoreksi juga 1,357% ke harga 374. Langsung saja kata secara teknikal Doit belum kemana-mana, konsolidasi juga, tapi ya semoga aja bertahan di atas 360. Kondisi seperti ini karena kelihatannya dia sudah membuat high yang lebih rendah lagi. Ini sebelumnya pola dead cat bone, habis itu ini pola dead cat bone nih jebol 36.000, konfirmasi pola dead cat bone lagi dengan arah penurunan ke bisa jadi ya 300 lagi seperti itu ya. Untuk Doit kondisi seperti ini ya wait and see aja dulu lah. Kalaupun nekat beli di 360 tuh ya bisa, stop lossnya tipis aja, pokoknya jebol 360 ya jual dulu. Ini kebetulan neckline ini harusnya dijaga nih kalau mau bertahan Doit atas neckline-nya 360. Tapi kemungkinan ya semoga aja MACD-nya malah mengarah ke atas nih membentuk golden cross. Cuman masih rawan Doit ya. Ini bisa jadi juga dia konsolidasi. Kuncinya jangan turun dari 360. Itu aja ya. Kalau Bapak Ibu nekat beli di area ini ya stop loss saja kalau dijebol 360. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham ke-8. Ada Harum yang ditutup terkoreksi 3,72% ke harga 1.550. Kalau dilihat transaksi asing belum ada, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Harum kondisi seperti ini arahnya 1.500. Kalau dilihat setelah stock split dia terus turun ya. Biasanya memang seperti itu, jarang-jarang habis stock split itu saham naik. BBC aja kan sebentar naik habis itu terkoreksi terus. Dan ya sekarang Harum ada di neckline sebelum dia rally panjang dari 1.400 ke hampir 3.000 ya, hampir 100% dia itu tertahan di neckline-nya 1.500. Itu peluang besar besok kalau ngarah situ tuh ada pantulan, tapi pantulan terbatas, dan kalau sampai jebol ya siap-siap 1.200 sampai 1.220. Jadi ke sini. Jadi untuk Harum juga mampatin aja pantulan-pantulan, kalaupun nekat beli di support jebol support stop loss. Ya, memang kalau di saham downtrend kalau nggak mantul ya kebanyakan stop loss. Kalau nekat nangkap pisau jatuh, tangkap di support. Itu strategi lainnya. Kalau dia mantul dari support ya hitung risk rewardnya. Kalau Bapak Ibu cut lossnya sekitar 3% 2%, naik 2-3%, TP aja dulu karena ini lagi downtrend. Susah kalau untuk naik reversal besoknya hijau lagi, itu susah. Jadi kesempatan kalau sudah bisa beli jual di atas. Jadi seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham ke-9. Ada Bumi yang ditutup malah menguat 3,12% ke harga 66. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi rejection lagi 6462. Jadi aman. Kalau Bumi besok merah lagi dan tutup di bawah 64, udah pertimbangkan stop
loss ya. Target Bumi kemana? Target Bumi kalau melanjutkan rebound kembali uji 70-nya. Jadi besok itu kalaupun ada yang tadi ada nekat beli di harga penutupan atau di harga 65, 64 atau 63, 62 ya. Besok kalau dia turun dari 64 itu udah pertimbangkan stop loss. Apakah mungkin ada tarikan ekor seperti ini? Ya bisa jadi, tapi resikonya lebih besar. Kalau saya stop loss saja. Misalnya besok ya dia koreksi tuh ke 65, 64 ya saya spek buy kalau dapat di harga 64. Tapi kalau dia terus turun 63, 62 ya udah saya stop loss. Bumi padahal bagus nih. Kalau market mendukung sih bisa naik dia. Semoga aja besok atau lusa ya. Yang penting Bumi jangan turun dari 64. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham 10. Ada BRMS yang ditutup terkoreksi 2,32% ke harga 252. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kembali lagi turun setelah gagal breakout dari 260. Kondisi seperti ini ya kelihatannya kalau besok dia nggak mampu lagi tutup di atas 260 itu rawan. Jadi besok itu dia harus naik 3% sampai 4%. Kalau enggak ya siap-siap ke 230 untuk penurunannya. Dia bisa retest sampai bawah ini ya untuk BRMS. Jadi besok itu penentuan kalau ternyata jebol 250-nya itu peluang besar ke 240 sampai 230 itu. Tapi saya lebih suka jaga di 230. Kalau dijebol ya udah gagal downtrend. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini juga. Sebenarnya mau kemana dia nih ya. Nah ini kan dia di 250 itu di golden ratio-nya. Dan kalau dilihat ya ini di 250 itu dia pertahanan terakhir. Dan kalau dilihat dari Fibonacci retracement ya dia nih pertahan di 0,5 Fibonacci retracement. Dan terakhir itu ada di 238 sampai 23. Jadi seperti itu. Besok itu penentuannya dia harus langsung naik. Jangan lagi sampai turun dari 250. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BSSR yang ditutup menguat 0,5% ke harga 3.390. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSSR lagi konsolidasinya apakah ini bagus? Kalau dilihat dia kan bertahan di atas EMA 200-nya. Kalaupun niat beli ya, tapi perlu hati-hati nih. Kalau sampai jebol 3.200 ya turun juga lebih dalam, bahkan trend uptrendnya dipatahkan ya. Jadi ini pertahanan terakhirnya untuk BSSR. Jangan turun dari 3.200. Apakah 3.000 bisa ada pantulan? Ya bisa juga. Cuman dari 3.200 ke 3.000 itu kan lumayan dalam. Hampir 7%. Jadi ya saya biasa stop loss dulu. Nah jadi seperti itu ya. Tapi dari harga sekarang itu cukup dalam stop lossnya kalau beli ya. Jadi wait and see aja dulu. Lihat kalau dia besok koreksi. Bisa buy on weakness di area 3.200 sampai berapa lah, sesuaikan aja. Jadi seperti itu untuk BSSR. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.